Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ica Maulidiawati Kalam dengan NIM 220322603869 dari offering P17. Tugas ini untuk memenuhi tugas proyek individu fisika material. Adapun materi yang akan saya bahas adalah classification of materials atau klasifikasi dari materials. Untuk subbab yang akan dibahas, yang pertama ada pengantar dari klasifikasi material, kemudian logam, keramik, polimer, dan komposit. Next. Untuk yang pertama adalah pengantar dari klasifikasi material. Mengapa sih kita perlu untuk mempelajari klasifikasi dari sebuah material? Nah, kita tahu bahwa di setiap material itu memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda, sehingga dengan mempelajari klasifikasi dari material, harapannya kita mampu memilih material sesuai dengan kebutuhan. Nah, material padat itu dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama ada logam, keramik, dan polimer. Kemudian yang keempat itu ada material komposit, di mana merupakan gabungan dari 2 atau lebih material. Contohnya seperti gabungan antara logam dan keramik. Untuk yang selanjutnya adalah material logam. Next. Logam adalah material yang terbentuk dari satu atau lebih elemen logam dan sering juga dicampur dengan elemen non-logam untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu. Material logam memiliki banyak elektron yang tidak terlokalisasi, artinya elektron-elektron tersebut tidak terikat pada atom tertentu. Struktur atom pada logam yang pertama tersusun secara teratur, memiliki kerapatan yang tinggi dibandingkan dengan material keramik dan polimer. Kemudian untuk sifat mekanisnya yang pertama kaku, kuat, mampu mengalami deformasi besar tanpa patah, dan juga tahan patah. Next, untuk yang kedua adalah material keramik. Keramik adalah material yang terbentuk dari kombinasi elemen logam dan non-logam. Contohnya gabungan antara alumina dan silika. Nah, untuk sifat mekanis dari keramik, material keramik itu memiliki kekuatan mekanis yang tinggi, namun juga cenderung rapuh. Dan untuk sifat termal dan listriknya, untuk keramik itu merupakan isolator yang baik, sehingga ideal untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap suhu yang tinggi. Untuk sifat optik dan magnetiknya tergantung pada keramiknya sendiri, atau sifat optiknya bervariasi, sehingga menjadikannya keramik digunakan dalam aplikasi optik dan elektronik. Sehingga dapat disimpulkan, keramik digunakan secara luas karena sifat mekanis dan termal dan optiknya yang unggul, mulai digunakan dari alat rumah tangga hingga industri otomotif. Next, untuk yang ketiga adalah material polimer. Polimer adalah material berbasis organik dengan struktur molekul besar dan fleksibel yang memungkinkan berbagai aplikasi yang praktis. Nah, senyawa organiknya seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga silikon. Untuk sifat fisik dan mekanis dari polimer, yang pertama lebih ringan dibandingkan logam dan keramik. Yang kedua, tidak sekuat atau sekaku logam dan keramik. Yang ketiga, mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk yang kompleks. Untuk sifat kimia dan listriknya dari polimer, polimer merupakan bahan isolator dan juga non-magnetik, kurang tahan terhadap suhu yang tinggi. Contohnya seperti nilon, polivinil klorida atau PVC, polikarbonat atau PC, dan lain-lain. Next, untuk yang selanjutnya adalah material komposit. Nah, material komposit itu adalah material yang terdiri dari 2 atau lebih jenis material berbeda. Contohnya seperti fiberglass yang merupakan kombinasi antara serat kaca dengan polimer yang memiliki sifat yang kuat, kaku, fleksibel, dan juga ringan. Kemudian yang kedua ada contoh dari carbon fiber reinforced polymer yang merupakan gabungan dari serat karbon dan juga polimer. Kemudian memiliki sifat yang lebih kuat dan kaku dibandingkan fiberglass, tetapi lebih mahal. Biasanya digunakan dalam aplikasi pesawat, perlengkapan olahraga, dan juga bumper mobil. Kemudian ada juga material komposit alami seperti kayu dan juga tulang.
Sedangkan untuk kelebihan dan keterbatasan dari material komposit, untuk kelebihannya, kombinasi sifatnya unggul, ringan dengan kekuatan yang tinggi. Namun kelemahannya biayanya tinggi untuk komposit teknologi tinggi dan memiliki proses manufaktur yang kompleks. Untuk yang selanjutnya kesimpulannya berupa diagram. Yang pertama ada diagram kepadatan. Dapat dilihat di gambar bahwa logam memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, contohnya pada platinum. Sedangkan untuk keramik memiliki densitas yang bervariasi, sehingga keramik memiliki tingkat kepadatan yang rendah daripada logam. Kemudian tingkat kepadatan polimer itu lebih rendah dari keramik, sedangkan untuk komposit tergantung dari komposisi atau material yang digunakan, karena komposit kan terdiri dari 2 atau lebih material. Untuk yang selanjutnya adalah diagram tingkat kekakuan. Yang pertama, keramik memiliki modulus elastis yang tinggi karena ikatan kimia yang kuat sehingga tingkat kekakuannya tinggi. Sedangkan untuk yang logam memiliki elastisitas logam yang rendah daripada keramik sehingga tingkat kekakuannya lebih rendah daripada keramik. Untuk yang selanjutnya adalah diagram untuk yang selanjutnya adalah diagram tingkat kekuatan. Untuk tingkat kekuatannya yang paling tinggi itu terdapat pada logam, kemudian keramik, kemudian material komposit, kemudian terakhir dari polimer. Untuk yang selanjutnya adalah diagram ketahanan fraktur. Nah, untuk yang logam itu memiliki ketahanan yang tinggi, sehingga logam memiliki ketahanan fraktur yang lebih tinggi dari material keramik, polimer, dan juga komposit. Dan untuk yang selanjutnya adalah diagram dari tingkat konduktivitas listriknya. Nah, untuk material yang memiliki tingkat konduktivitas listrik yang tinggi itu terdapat pada logam, kemudian ada semikonduktor, kemudian keramik, dan yang selanjutnya adalah polimer. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.